Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Di sini saya adalah CGP Angkatan 10, teman-teman. Mohon bantuannya karena hari ini saya akan mendefinisikan tentang aksi nyata saya, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya, supaya acara lancar, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah pendahuluan di sini. Di sini kita Ki Hajar Dewantara mempunyai filosofi, yaitu sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit, dan agar bibit berkembang dengan baik, maka petani diharapkan dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk, membasmi jamur ulat dan yang bisa mengganggu perkembangan bibit. Sekolah itu sebuah ladang Bapak Ibu, dan kita adalah sebagai petaninya, di mana bibit-bibit itu adalah anak-anak kita. Jadi kita harus menjaga, melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik dan mengarahkan siswa kita menjadi peserta didik dengan yang mempunyai profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Selanjutnya, tolak ukur di sini agar siswa dapat melaksanakan budaya positif dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab, maka di sini saya akan langkah-langkahnya ada rencana perbaikan, mengevaluasi budaya positif, menempatkan diri pada posisi control manager secara konsisten dan berkelanjutan, menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Nah, selanjutnya harapan saya dengan saya mendefinisikan ini, budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat, itu yang saya harapkan dengan budaya positif ini. Nah, konsep inti budaya positif itu ada 8, yaitu yang pertama disiplin positif, itu yang akan kita terapkan. Yang dua adalah nilai-nilai kebajikan. Ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan manusia, 5, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita sekarang ada di disiplin positif ya Bapak Ibu. Disiplin positif itu nanti mengarah ke nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu ada disiplin, misalnya bekerja sama atau berkolaborasi, hormat menghormati, toleransi, seperti itu. Lalu hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan itu di sini kita akan memilah antara hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu bersifat dia anak-anak menjadi seperti merasa bersalah. Kalau penghargaan itu biasanya diberikan pada saat mereka melakukan suatu prestasi atau ada goal-goal yang sudah tercapai di situ. Lalu selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang harus kita buat supaya bertujuan untuk supaya anak-anak itu lebih nyaman pada kelas kita. Jadi kita akan memilih dan memilah aspek-aspek apa saja yang membuat mereka nyaman pada pembelajaran kita di kelas. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol situ. Sebagai penghukum, biasanya kalau anak-anak bersalah itu biasanya kita langsung ngeblame dia. Oh, kamu salah, kamu seperti ini. Nah, itu adalah posisi penghukum. Yang kedua itu posisi teman. Posisi teman itu kita membuat kita sebagai teman mereka. Kamu seperti apa, seperti ini. Kamu enggak, pokoknya intinya kita sebagai teman kepada anak-anak. Selanjutnya ada pemantau. Pemantau itu di mana mereka sudah tahu tanggung jawabnya, sehingga mereka itu sudah bisa menempatkan diri. Oh, kalau saya tidak mengerjakan PR misalnya, itu saya ada hukumannya seperti ini. Nah, itu adalah
kita ada di posisi pemantau, dan yang terakhir adalah posisi manajer yang sekarang akan kita pelajari bersama. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu satu ada memvalidasi kesalahan, kedua mengembalikan kepada siswanya seperti apa kesalahan itu diperbuat, yang ketiga adalah bagaimana pemecahannya, itu adalah segitiga restitusi. Selanjutnya di sini saya akan mengarah ke budaya positif dengan keyakinan kelas. Oke, budaya positif di sekolah itu metode yang di sini saya mengambil penjelasan seperti ini. Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ya, sehingga kalau dari dalam diri, meskipun kita tidak ada, mereka akan tetap disiplin. Meskipun tidak ada hukuman, tidak ada kita, mereka akan tetap berjalan pada relnya. Itu yang saya inginkan di sini pada budaya positif di sekolah ini. Ini latar belakangnya, karena sekolah adalah tempat belajar mereka untuk menumbuh kembangkan karakter murid. Jadi karakternya mereka di sini akan kita bangkitkan, kita buat sehingga dia rasa sopannya, rasa santunnya, dan karakter sebagai profil pelajar Pancasila bisa timbul di sini. Nah, di sini untuk penerapan budaya positif di sekolah, ini yang di sekolah Bapak Ibu, tapi ini nanti saya arahkan kepada keyakinan kelas, karena bagaimanapun kita tidak bisa langsung merubah budaya yang ada di sekolah. Jadi di sini saya menempatkan diri menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi ini nanti akan kita terapkan di kelas menjadi keyakinan kelas. Jadi senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Di sini nanti kita akan bersama-sama di kelas untuk membuat suatu keyakinan kelas tentang 5S tersebut, ya, penerapan budaya positif di sekolah. Jadi kita terapkan di kelas dulu, baru kita di kelas, baru kita yang lain ke sekolahnya. Nah, di sini langkah-langkahnya itu ada budaya positif sekolah bersifat universal, jadi siapapun bisa, harus dibudayakan seperti itu sesuai dengan kondisi geografis sekolah. Harapannya semua warga sekolah terlibat dalam pelaksanaannya. Lalu yang terakhir, bersedia meninjau kembali budaya positif dari waktu ke waktu. Jadi setelah kita laksanakan keyakinan kelas tersebut, kita praktekkan, nanti kita evaluasi lagi seperti apa harus ditambah atau harus dikurangi, atau kita fokuskan yang mana dulu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sampai dari sini dulu. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Untuk langkah-langkah disiplin positif atau keyakinan kelas. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan tentang penerapan budaya positif di sekolah, tapi dengan menggunakan keyakinan kelas sebelum ke penerapan ini. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nggih. Iya Bu Novi, silahkan. Nggih. Keyakinan kelas. Nggih. Yang mau saya tanyakan, bagaimana terjadinya atau proses keyakinan kelas ini di dalam kelas? Oke, jadi awal proses keyakinan kelas, di situ kita membuat lembar plano dulu. Kita akan tuliskan, nanti anak-anak akan kita bagi sticky note. Nanti mereka akan menulis keyakinan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Misalnya aman, terus kebersihan, atau tenang, seperti itu. Enggak. Jadi nanti mereka akan maju ke depan untuk menuliskan itu. Setelah kita tuliskan beberapa anak di situ, kita akan memilah lagi
Misalnya aman, nyaman itu bisa dijadikan satu. Seperti itu, Bu. Terus hormat menghormati seperti itu adalah proses membuat keyakinan kelas. Jadi, nggih. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Terima kasih Bu Novi. Monggo selanjutnya. Nggih, Pak. Terkait 5S tadi, Ya, mungkin bisa dibuka slide-nya. 5 posisi kontrol. Iya. Oh, bukan. 5S. Oh, 5S. Oh, maaf. Nggih. Nah, terkait dengan budaya 5S ini, apa sebenarnya yang mendasari guru penggerak sehingga memunculkan atau mengangkat terkait dengan budaya 5S ini di sekolah? Nggih. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak Dep. Saya akan mencoba menjawab. Mengapa saya mengambil 5S ini? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karena saya sendiri melihat anak-anak itu kurangnya respect kepada gurunya. Seperti kadang-kadang kalau kita di depan gitu, mereka tanpa permisi langsung masuk saja, atau tanpa biasanya kalau kita orang Jawa kan membungkuk, sopannya di situ itu enggak, langsung masuk saja, atau pura-pura tidak tahu kalau ada gurunya, seperti itu Pak. Jadi di sini saya akan mengembalikan mereka, kalau kamu bertemu dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih tua, Bapak Ibu guru, pertama harus senyum dulu, terus salam, sapa, nah seperti itu. Saya akan membudayakan lagi seperti ini Pak, seperti itu. Tapi dari kelas dulu, nanti akan saya bawa ke ranah sekolah, seperti itu. Baik, kira-kira untuk budaya 5S ini guru penggerak mau melibatkan siapa saja? Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya, di sini saya memang tidak bisa bergerak sendiri Pak. Untuk seperti ini saya akan membutuhkan kolaborasi dengan banyak orang. Yang pertama dengan wali kelas, dan kedua waka. Nanti saya akan mencoba maju kepada kepala sekolah untuk menyampaikan budaya positif ini. Seperti itu. Jadi intinya semua orang terlibat untuk membudayakan ini Pak. Baik anak-anak dan pihak sekolah, dan mungkin kalau diizinkan juga saya akan mengundang pihak wali murid untuk mensosialisasikan ini. Seperti itu Pak. Nggih. Terima kasih. Sama-sama. Nggih, monggo ada pertanyaan selanjutnya. Iya, Pak. Coba dibuka slide yang selanjutnya. Yang ini. Yang sebelumnya tadi. Ini. Yang universal tadi. Oh. Yang mana, Pak? Ya, terus. Ini ya, kebajikan universal, bukan? Oh, setelah 5S. Oh, maaf. Nah, itu loh. Nih, oke. Oke, Pak. Yang saya tanyakan terkait dengan pernyataan budaya positif di sekolah ini bersifat universal. Mohon dijelaskan kembali, maksudnya seperti apa. Kemudian kaitannya dengan yang 5S tadi seperti apa? Oke. Saya karena ada pertanyaan, saya akan mencoba menjawab yang pertama, yang budaya positif di sekolah bersifat universal. Universal di sini saya mengambil yang umum, Pak. Jadi umum, sifatnya umum. Jadi semua anak harus mempunyai budaya seperti itu. Jadi tidak memandang dia dari misal dari luar Jawa atau bagaimana, atau pokoknya umum anak-anak itu harus mempunyai budaya positif seperti yang 5S tadi, seperti itu Pak. Jadi tidak memandang dia dari mana, asalnya mana itu, tapi kita membudayakan budaya positif seperti itu, ngaten Pak. Terus yang kedua tadi pertanyaannya kaitannya dengan yang 5S tadi. 5S, nggih. Karena ini bersifat universal dan dengan lingkungan geografisan yang berbeda-beda, lingkungan keluarga yang berbeda-beda, di sini kita bangkitkan lagi supaya anak-anak itu bisa memulai kembali budaya positif tersebut dari rumah. Misalnya kalau dari rumah itu berangkat ya salam kepada orang tua, berpamitan dengan baik, seperti itu Pak, dan dilanjutkan di
sekolah, berlanjut di sekolah, seperti itu Pak. Untuk 5S tadi kaitannya dengan bersifat universal. Oke, terima kasih. Sama-sama Pak. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi? Nggih, Bu. Tadi kan ada setelah di slide sebelumnya ini kan ada nilai setelahnya katanya ada Oh, setelahnya. nilai-nilai kebajikan. Oh, nilai kebajikan. Bagaimana Nggih. cara menerapkan nilai-nilai kebajikan itu dalam kehidupan sehari-hari? Nggih, terima kasih Bu Rere. Nilai-nilai kebajikan itu kan banyak sekali. Disiplin, menghormati, berkolaborasi itu juga adalah beberapa dari nilai-nilai kebajikan yang ada Bu Rere. Jadi di sini kita ambil beberapa dulu, misalnya hormat menghormati. Itu kita tekankan dulu, oh harus seperti ini. Jadi bertahap, tidak bisa semua. Oh harus berkolaborasi. Jadi bertahap dulu kolaborasi dengan ini, hormat menghormati teman, seperti itu. Jadi kita ambil sedikit-sedikit untuk nilai kebajikan itu sehingga penerapannya bisa bertahap. Seperti itu, Bu Rere. Terima Nggih, kasih. sama-sama. Nggih. Untuk pertanyaan, apakah sampai sini apakah sudah jelas Bapak Ibu? Sudah. Nggih. Pertanyaan lagi Bu boleh. Oh nggih, monggo Bapak. Penasaran dengan P5S ya? 5S nggih. 5S senyum sudah tentu definisinya jelas. Kemudian salam kita menyapa, assalamualaikum, Nggih. selamat pagi, sapa, kita menyebutkan nama untuk mengenal Bapak Ibu guru. Sopan santun ini, mungkin definisi sopan santun bisa memberikan contoh perbedaan sopan dan santun. Nggih. Menurut pandangan saya sopan dulu ya Bapak ya. Misalnya ini saya langsung ambil contoh. Nah, anak-anak ketika sopannya dulu, ketika anak-anak bertemu kita gitu. Kadang-kadang mereka malah nyeleot menghindari kita. Nah, di sini kita mengharapkan dia sopan. Dia bisa mengangguk seperti ini atau paling tidak salim, itu seperti itu Bapak. Jadi tidak nyelentut seperti itu. Kalau santun, ini saya mengartikannya di cara berbahasanya mereka. Kadang ke kita itu yo bahasa Indonesia, bahasa ngoko, bahasa Jawa halus seperti itu. Tapi di sini nanti akan kita khususkan lagi menjadi kalau kamu tidak bisa bahasa Jawa ya sudah pakai bahasa Indonesia yang baik kepada Bapak Ibu guru seperti itu Bapak. Terima kasih. Nggih, terima kasih Bapak. Jadi sampai sini sampun nggih Bapak Ibu. Nah, karena ini slide terakhir tentang budaya positif di sekolah, dengan ini saya memang meminta bantuan panjenengan untuk berkolaborasi bersama saya untuk menuju ke budaya positif di sekolah ini. Dan untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit.